Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari tim IT pengelola di SMA MTA Surakarta. Pada kesempatan ini kami akan membuat video tutorial terkait setting router, yang dalam hal ini kami beberapa waktu lalu mendapat kesempatan menerima PKM dari Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro terkait sosialisasi penggunaan teknologi komunikasi nirkabel untuk akses internet demi mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tingkat dasar dan menengah di SMA MTA Surakarta. Waktu itu tim dari Universitas Diponegoro yang diketuai oleh Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan tim ke SMA MTA Surakarta sekitar tanggal 29 Mei 2021. Nah, pada waktu itu kami setelah mengikuti kegiatan PKM tersebut, alhamdulillah mendapatkan hibah salah satu router internet yang untuk dimanfaatkan di sekolah, yaitu router MI AX 6000 ya. Ini router yang dihibahkan ke kami untuk dimanfaatkan di sekolah kami, yaitu MI Wi-Fi 6 router AX 6000. Nah, di sini ada 7 chain, ini antena ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chain dengan tampilan seperti ini. Kemudian di belakang ini ada 4 port RJ45, yang port 1 yang tanda biru itu digunakan untuk sumber internet. Kemudian yang 3 abu-abu ini biasanya untuk digunakan untuk LAN atau untuk jaringan lokal area network yang ada di sekolah. Ini contoh WiFi routernya yang dihibahkan ke kami. Kemudian pada kesempatan ini nanti kami akan memberikan tutorial melalui video bagaimana setting router ini dari awal sehingga nanti bisa digunakan untuk internet maupun untuk diakses oleh perangkat Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Kemudian nanti pengaturannya bagaimana nanti bisa disimak melalui video yang berikut ini. Baik, untuk pembuatan video tutorial setting router WiFi ini akan kita tampilkan melalui video bagaimana cara setting router MI AX 6000. Nanti biar bisa mulai masuk, mulai dari setting awal. Saat ini kita lihat di layar untuk koneksi internet ini kosong, tidak ada internet. Kemudian sumber internet sudah kita masukkan di port 1, kemudian untuk ke komputer di port 2. Nah, ini internet belum ada sehingga komputer maupun jaringan belum bisa digunakan. Kemudian untuk setting kita menggunakan Google Chrome. Sebenarnya bisa apa saja, web browser bisa pakai Firefox, bisa pakai Internet Explorer, Safari maupun apa. Tapi di sini kita akan menggunakan pakai Google Chrome karena di sini nanti ada fitur yang bisa kita gunakan untuk kemudahan dalam setting internet. Saat belum bisa, secara default itu di pengaturan IP-nya router itu masuk di IP 192.168.32.1. Nah, ini tampilan persetujuan. Secara bawaan router MI Wi-Fi ini dalam bahasa Mandarin, sehingga kita menjadi ada kendala karena kita terbahasa kendala ini bahasanya bahasa Mandarin, kita tidak memahami ini izinnya gimana.
Kalau dilihat sepintas ini seperti persetujuan, nah, mau nggak mau ini kita centang, kemudian kita next. Gitu. Nah, dari router nanti otomatis akan mendetek internet terlebih dahulu. Nah, ini di sini masih tampilannya bahasa Mandarin. Kemudian ini nama router awal Xiaomi 414A. Nah, kalau ini password ini kelihatannya kalau simbolnya ini biasanya untuk password. Apakah ini nanti kita password atau enggak? Kemudian nanti untuk login akun biasanya pakai ini. Di sini kita password dulu, kita menggunakan password PKM Undip. Nah, itu. Nah, ini PKM Undip ini untuk uji coba. Kemudian ini posisi semua tercentang, kita klik next. Nah, ini dia router mendeteksi untuk di perangkat. Nah, ini router sudah masuk, kita tunggu nanti sambil kita PKM Undip. Di IP-nya di 31.1 ya. Di sini terbaca awal itu di IP 192.168.3.1 ini sumber internet dari sekolah di tempat kami. Untuk jaringan LAN yang masuk ke router dari modem ataupun router dari internet ini dapat IP di segmen 192.168.31.1. Ini setiap tempat bisa berbeda-beda. Nah, kemudian kita ulangi lagi 192.com. Nah, ini kembali lagi ke router. Nah, kalau kita menggunakan ini udah otomatis internet masuk ini. Nah, ini di bawah sudut kanan ini udah ada internet masuk, connected, berarti ini internetnya sudah masuk. Nah, di sini itu ada fitur dari Google Translate ini. Ada di sini bahasa Indonesia, ada Tionghoa. Kenapa kita menggunakan Google Chrome? Nanti kita lebih enak karena tadi yang awalnya itu bahasa Mandarin, secara otomatis di sini bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia tanpa kita harus menerjemahkan satu-satu kan itu. Nah, ini kalau ini otomatis di pop-up-nya di Google Chrome. Kalau nggak ada biasanya ini harus kita masukkan add-on. Nah, ini add-on-nya yang Google terjemah ini. Ini tadi kita secara umum ini berarti kita sudah dapat internet masuk, ini connected. Kita coba pakai ping, kita mengetes apakah benar internet masuk. Kita coba ping google.com. Nah, berarti ini bisa koneksi internet, ini sudah dapat internet masuk. Kalau kita coba untuk internet browsing ya bisa www.smamta-ska.sch.id. Nah, ini kan bisa masuk ke website ini. Ini berarti kita bisa browsing lah. Karena ini baru settingan awal, kita perlu melihat dalamnya. Misalnya nanti ada pengaturan khusus, merubah password, merubah nama, kita harus masuk di sini. Termasuk nanti kita bisa mengetahui perangkat apa saja yang sudah connect ke router wifi ini kan itu. Di sini untuk login kita masukkan dulu ini password yang kita masukkan awal tadi dengan PKM Undip. Nanti untuk password silahkan disesuaikan dari Bapak Ibu, dari teman-teman yang gunakan kan itu. Nah, ini karena tadi kita sudah setel di sini ini bahasa Indonesia. Pada dasarnya ini awalnya harusnya ini. Nah, ini untuk bahasa di sudut kanan atasnya. Kalau kita masuk di halaman depan router ini seperti ini. Semua bahasa Mandarin, kita di sini bingung. Kemudian kalau biar ini kita mudah memahami, lewat Google Chrome itu ada otomatis penerjemahan, nanti langsung bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini. Nah, di sini ada status. Kalau tidak bahasa Indonesia ya kita bisa pilih, misalnya kita mau kayak bahasa Inggris atau apa gitu, pilih bahasa lain. Nah, ini kita bisa memilih, misalnya kita mau settingan dengan bahasa Inggris. Ini nanti kita bisa pilih di sini bahasa Inggris. Nah, ini terjemahkan. Nah, ini. Di sini nanti akan muncul dengan bahasa Inggris. Nah, kita pilih enak bahasa Indonesia ya kita pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia terjemahkan. Nah, baik. Nah, di sini halaman depan router
bahwa ini menunjukkan router ini sudah terhubung dengan internet. Nah, ini internetnya. Internet ini dari mana sumbernya? Dari sini. Jadi bahwa router ini punya alamat IP di 192.168.5361. Kemudian untuk gateway atau alamat gerbang ini biasanya sumber dari internet. Dalam hal ini dari modem bawah atau modem internet yang masuk itu gateway-nya di 192.168.53.1. Kemudian di sini bahwa ada dua frekuensi, bahwa WiFi ini memancar di 2,4 GHz maupun 5 GB dengan password awal sama. Di sini PKM Undip. Kemudian yang membedakan nanti kalau kita di WiFi itu ada simbol satunya 5G itu 2,4 atau 5G. Nah, nanti kalau dari sini kita bisa mengetahui ada berapa perangkat yang connect dengan ini. Ini contohnya HP saya konekkan dulu. Nah, ini saya pakai HP. Nanti begitu HP terhubung akan di sini akan muncul perangkat yang ketik. Ini belum masuk terhubung. Device perangkat terminal ini Dell ini komputer ini karena kita pakai setting PC ini di komputer dapat IP ini. Kemudian ini HP saya baru saja saya masukkan, saya sinyal di perangkat terhubung di sinyal yang 5G. Ini berarti settingan tadi frekuensi ini dijadikan satu, itu di 2,4 maupun 5 GHz menjadi satu. Ini perangkat yang terhubung di sini, satu perangkat terhubung melalui jaringan WiFi di 5G, dikoneksi di 5 GHz. Ini tampilan awal router. Kemudian kalau kita mau melihat di pengaturan lain, kita bisa masuk di atasnya ini ada pengaturan umum, kemudian yang di bawah ini ada pengaturan lanjutan. Kemudian ini di rumah, ini misalnya router mau kita rubah, ini router bawahnya kan Xiaomi 414A atau rumah, nanti ubah router. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya kita rubah ini router ruang kita routernya nomor SMA MTA Surakarta. Ini lokasi bisa kita isi misalnya di nama routernya SMA MTA SK, kemudian lokasinya di Surakarta. Ya, menyimpan, kita simpan, maka nanti ini nama router yang tadi Xiaomi ini berubah menjadi SMA MTA Surakarta. Kemudian kalau kita mau melihat lebih dalam di pengaturan router ini, kita bisa masuk di pengaturan umum ini. Ya. Pengaturan umum di sini di awal ada 1, 2, 5 menu di pengaturan WiFi, pengaturan internet sendiri, pusat keamanan, pengaturan LAN maupun status dari sistem. Di sini di awal di pengaturan WiFi di sini ada WiFi dual band dalam satu. Berarti ini setelannya dihidupkan 2,4 dan 5 GHz. Kita lanjutkan. Ya, ini di WiFi dual band ini kalau kita cetak aktif, maka nanti saat kita mencari perangkat pakai WiFi, ini tidak ada WiFi-nya. Nanti ada WiFi, ada muncul WiFi-nya ada dua, jadi nama sama 24 sama 5 GHz. Ini kalau ini kita pisahkan. Nanti kami contohkan untuk screenshotnya. Kemudian di sini ada pengaturan WiFi. Nah, ini. Di sini bisa kita password atau tidak. Nanti ini nama WiFi-nya. Misalnya ini kita berubah nama WiFi-nya, nanti bisa masuk di pengaturan WiFi ini. Nama kita rubah menjadi, misalnya ini kita gunakan di ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuan. Nah, ini ruang pertemuan. Kemudian kalau itu WiFi-nya ini jaringan tersembunyi atau tidak dapat dilihat, ini hidden. Jadi nanti kalau kita mau connect, kita harus masukkan SSID-nya ini, kemudian masukkan password. Tapi kalau ini tidak dicentang, nanti begitu kita mencari sinyal WiFi akan muncul nama ruang pertemuan. Kemudian ini pemilihan untuk password, maka apakah dikasih password atau tidak. Kalau memang tidak dikasih password, ya tidak ada inskripsi atau izinkan semua orang. Tapi kalau kita mau di password, ya dibuatkan ini di personal. Kemudian ini password yang awal kita tadi PKM Undip. Nah, ini
Kemudian ini opsi yang otomatis. Nah, ini saluran kabel, ini jadi channel. Di sini ada channel 1 sampai channel 13. Nah, ini tinggal kita pilih, kita bisa otomatis atau kita kalau mau setting manual, pemilihan channel ada di sini nih. Ini untuk pemilihan channel. Fungsi pemilihan channel ini untuk biasanya mengurangi intervensi. Jadi waktu kita sosialisasi dari Undip kemarin ada pengaturan channel bahwa dalam satu lokasi itu kalau bisa channelnya berbeda-beda, karena kalau sama nanti akan tumbuk ya, gitu, ada intervensi atau nanti gangguan sinyalnya tidak bisa maksimal. Kemudian ini bandwidthnya kita mau pakai 20 MHz atau 40 MHz, 20 MHz atau 40 MHz, ini bisa kita pilih atau bisa dual. Kemudian ini kekuatan sinyal. Nah, ini kita bisa melalui dinding ini biasanya istilahnya wall killer. Jadi seperti ini saat ini kita setting melalui dinding, ini kita ada di lantai 2, itu kita di lantai 1 itu masih bisa dapat sinyal dari WiFi ini, dari router ini. Terus kita juga di lantai 3, padahal cor beton ini hampir mungkin 30 cm ya. 30 cm itu kita masih bisa dapat sinyal dari router ini. Ini sama, kemudian ini yang opsi untuk saluran 5 GHz, di sini ada channelnya, tinggal kita nanti otomatis atau kita sesuaikan secara manual. Kalau 5 GHz frekuensinya, bandwidthnya bisa 20, 40, 80. Ini kita juga pilih, kemudian apakah dia melalui sinyal dinding atau tidak. Kalau sudah nanti kita simpan kan gitu. Ini kalau misalnya ini tidak kita pecah, itu integrasi dual band akan menggunakan dengan jaringan yang sama dengan akhiran 5G. Ini kalau ini kita nonaktifkan akan muncul dua sinyal, yang satu sinyal 2,4 GHz, yang satu akan muncul sinyal 5 GHz. Ini akan kita coba untuk pakai yang sinyalnya kita pisah. Nah, itu konfirmasi ya, kita menunggu routernya untuk di restart terlebih dahulu. Ini perangkat sudah masuk kembali. Kemudian untuk WiFi dual band dalam satu kita matikan, nanti di HP akan muncul seperti ini, seperti di layar tadi. Nanti kemudian di sini kalau kita matikan terpisah, maka harus kita setting satu-satu di 2,4 nanti namanya seperti apa, kemudian yang 5 GHz seperti apa, nanti akan muncul sendiri-sendiri. Kemudian password ini bisa disamakan atau dibedakan, kita harus setting sendiri kan gitu. Kemudian di sini juga ada mode kapabilitas Wi-Fi 5 ini. Jadi Wi-Fi 5 atau tidak mendukung Wi-Fi 6 ini. Beberapa perangkat lama tidak mendukung Wi-Fi 5 dengan baik dan mungkin tidak dapat memindasinya atau terhubung dengan baik. Setelah tombol ini kita hidupkan, kita akan beralih ke Wi-Fi 5 untuk menekan masa compatibility, tetapi pada saat yang sama kita akan memiliki fungsi terkait Wi-Fi 6 seperti audio IC dan coloring ya. Jadi ada beberapa ini yang versi, mungkin di versi Wi-Fi kan ada sinyal BGN, AC sama AX ya ini. Ini mungkin faktornya di situ. Nanti kami kemarin ini kita nyoba kita hidupkan, kemudian ternyata dari beberapa perangkat Bapak Ibu guru itu ada yang tidak support, sehingga untuk connect ke WiFi router tidak bisa, sehingga harus kita matikan untuk pengaturan di WiFi 5 ini. Padahal mungkin lebih koneksinya bisa lebih cepat kalau memang perangkatnya memadai kan gitu. Ini pengaturan MU MIMO seperti ini, bisa nanti sampai dibaca. Jadi router sekarang itu canggih-canggih kan gitu. Ini pengaturan di WiFi nya. Kemudian kita masuk di pengaturan internet. Pengaturan internet ini adalah untuk pengaturan IP ya, itu ya. Ini
Kita di internet ini koneksinya kita modenya DHCP, jadi dia dinamik atau dapat dia secara otomatis gitu. Nah, ini kalau ini akses internetnya kita mau dibuat statik, jadi kita harus masukkan IP manual. Jadi kalau ini statik atau kita pilih DHCP atau juga mode PPOE. Ini ada, kalau PPOE itu yang biasanya dibuatkan akun dari penyedia jasa internetnya atau dari ISP-nya. Karena ini jaringan lokal dari sekolah dan kita sudah mendapat akses, untuk memudahkan biasanya saya dibuatkan di DHCP. Ini untuk pengaturan di internet. Kemudian ini pemilihan port WAN. Nah, ini di pemilihan sumber internet itu kan ada di port 1 atau 2,5 giga atau di jaringan port 1G. Jadi di dalam di router MI ini ada 4 port. Yang port 1 itu di jaringan 2,4 giga, terus kemudian port 2 ada di jaringan port 1 giga. Nanti kalau kita pilih di sini berarti internetnya bersumber dari LAN 2. Tapi kalau kita pilih di 2,5 giga ini, kita berarti pilihnya port WAN-nya atau sumber internetnya dari port 1 gitu. Kemudian ini pengaturan untuk kecepatan, tingkat kecepatan internetnya. Ini alamat MAC address dari perangkat, saklar model kerja. Ini pengaturan jaringan IP6. Nah, ini kalau mungkin beberapa yang menggunakan IP6 biasanya bisa digunakan ini, tapi di sekolah kami IP-nya masih menggunakan IP4 dan itu tidak pakai IPv6 itu. Ini di pengaturan internet. Kemudian di pusat keamanan ini kita untuk merubah password, atau mungkin di sini kita bisa mengatur untuk mode kontrol. Jadi ini ada mungkin beberapa MAC address, jadi mungkin kita mau memblokir HP-HP yang tidak kita inginkan, atau mungkin kita bisa pilih daftar mode putih. Berarti kalau daftar mode putih ini alamat MAC address-nya perangkat yang mau connect harus kita daftarkan dulu, nanti baru bisa dapat internet dan gitu. Kalau memang tidak kita daftarkan, kita itu tidak mungkin dapat internet. Kalau ini daftar hitam, berarti perangkat yang masuk daftar hitam itu nanti diblokir sehingga tidak dapat mengakses internetnya. Dari internet. Kemudian kalau kita pilih mode putih, berarti hanya perangkat yang didaftarkan yang diizinkan untuk mengakses internet. Ini untuk kontrol kita. Ini bisa tambahkan dari online, kita pilih, atau ditambahkan manual untuk alamat MAC address-nya. Kalau sudah, nanti bisa kita simpan dan terapkan. Untuk ubah kata sandi manajemen, nah ini waktu kita pertama kali masukkan tadi yang PKM Undip. Nah, ini PKM Undip. Nah, ini kan menjadi sama antara kita untuk login router dengan password wifi-nya. Nah, nanti bisa jadi ada orang yang iseng, kemudian dapat kita kabari, kita beritahu password wifi-nya, dia coba-coba masuk ke router. Nah, begitu masuk router, kemudian pengaturannya dirubah sehingga kalau kita harus menyeting, harus reset untuk routernya. Ini misalnya passwordnya lama tadi kan PKM Undip. Sekarang kita masukkan di sini misalnya PKM atau nggak usah aja lah, nggak usah, biarin ya gitu. Kontrol akses data ini setelah fungsi dianggarkan maupun data yang masyarakat. Nah, ini kalau ada fitur yang masuk di waitlist, nanti yang bisa mengakses di pengaturan router ini. Ini kalau kita mau masuk kita aktifkan kan gitu. Nah, ini nanti berarti kan ini yang diizinkan bisa mengakses alamat router ini hanya dari komputer ini kan gitu. Ini kalau kita mengaktifkan, ya dinonaktifkan kan gitu. Ini di pusat keamanan. Kemudian di pengaturan LAN ini kita, nah ini kita tadi pilihnya modenya DHCP atau bisa kita setting manual, tapi kita pilih di DHCP. Di pengaturan DHCP ini kita di sini pengaturan di alamat IP berapa, nanti klien yang terhubung dia dapat koneksi internet atau dapat IP. Kalau ini kita masukkan di IP mulai dari 192.168.31.5
sampai 192.168.31 sampai 254. Ini kan batas maksimal untuk IP dalam satu segmen gitu. IP internet 31 bawaannya. Ini untuk pengaturan DHCP IP. Kemudian alamat IP LAN ini masuk ke router tadi. Kemudian penetapan IP statik ini kalau kita masukkan manual, ini di pengaturan LAN. Dan di pengaturan sistem, nah ini sistemnya kalau kita mau terbaru di sini akan muncul biasanya firmware kan gitu. Nah, harusnya itu biasanya kalau di beberapa perangkat itu ada menu pemilihan bahasa. Jadi di pengaturan di sini ini status sistem itu bahasa router itu bisa kita pilih kan gitu. Nanti karena bahasa bawaannya bahasa Mandarin, kemudian kita pilih ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi di sini menu itu tidak ada, dan kita kalau mau masukkan kita harus mencari firmware-nya untuk kita ganti kan gitu. Jadi di sini bisa firmware-nya kita rubah, tapi nanti mungkin beresiko terhadap kinerja dari router tersebut, sehingga kita menggunakan fasilitas yang ada di Google Chrome, browser Chrome cukup. Dari sini pakai bahasa Indonesia langsung bisa diterjemahkan otomatis tanpa harus kita merubah firmware-nya gitu. Ini nanti di sini di pengaturan lognya kita mau melihat tadi log itu catatan. Nah, catatannya apa aja yang dilakukan, kemudian ini bisa kita reset, kemudian ini cadangkan dan pulihkan, itu kita mencadangkan dari pengaturan routernya. Terus ini install plugin, nah ini mungkin ada plugin dari fasilitas MI, nanti kita bisa rubah, ya bisa kita tambahkan di sini. Ini untuk pengaturan zona waktu, misalnya kita mau berubah, kita sesuaikan di kamu diklik ya. Oh, ada. Karena bahasa ini agak susah ini. Nah, plus 7 kita itu masuk di GMT plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta. Nah ini Bangkok Hanoi Jakarta kan itu UTC plus 7 kan itu. Ubah waktu, nanti ini otomatis detect dengan sistem. Ini yang ada menu di pengaturan sistem. Kemudian di atas ini masih ada untuk tambahan mode tertentu. Ini di tulisannya memang agak ini bertumbuhan dengan agak susah ini, bentar di scroll kita biar bisa klik. Pengaturan, oh bukan, susah. Bukan ini. Di pengaturan ini. Ya, di sini masih ada satu fitur ini karena kita terjemahkan ya, nanti bahasanya tertumpuk. Ya, ini ada pengaturan lanjutan. Di sini kita bisa pengaturan untuk berapa download upload yang batasan kita atur untuk di router ini kita berikan, itu bisa kita atur dari sini. Jadi untuk upload maupun download ini mau kita limit berapa bisa. Kemudian di sini juga kalau beberapa yang punya tambahan pengaturan DDNS ini kita bisa masukkan di sini. Kemudian biasanya kalau kita port forwarding atau membelokkan port tertentu nanti bisa dimasukkan di sini. Nanti pengaturannya di sini. Kemudian mungkin dari yang punya jalur VPN, punya privat, kemudian bisa kita setting di sini. Ini untuk VPN. Untuk lainnya ini status UPnP aja. Ini untuk pengaturan lanjutnya. Biasanya untuk sekolah kami di sini tidak pakai VPN. Biasanya yang kita gunakan biasanya di MZ ini untuk mengalihkan beberapa program aplikasi yang biar nanti bisa diakses untuk semua jaringan, itu biasanya dimasukkan di sini. Demikian untuk pengaturan modemnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sebenarnya dari MI Wifi ini sendiri ada aplikasi mobile ini, unduh Mija app.
Ini kalau, nah ini untuk kita mungkin mengatur router itu dalam posisi kita jauh dari perangkat, kemudian kita install aplikasi Mijaya App ini, jadi kita bisa mengontrol router ini yang sedang connect berapa, kemudian yang sedang aktif siapa saja dengan jarak jauh pakai HP kita, nanti bisa melalui aplikasi ini. Jadi kalau mau digunakan. Demikian kurang lebih settingan router. Oh ya, tambah sedikit lagi. Mungkin dari beberapa teman atau mungkin beberapa tempat itu ada yang memakai modelnya pakai router sebelum masuk ke router MI ini masuk ke router mikrotik dulu. Nanti fungsinya karena masuk mikrotik itu untuk pembuatan login hotspot. Jadi ini biar setiap individu untuk guru, karyawan maupun anak dapat satu akun untuk login. Itu biasanya yang sering digunakan itu pakainya mikrotik. Nah nanti kalau mikrotik kita masukkan di login hotspot, login pack harus pakai pack. Untuk masuknya di router ini jangan dikasih di port 1 atau port 2. Nanti kalau di port 1 atau port 2, nanti begitu connect perangkat ini semua bisa connect. Tapi untuk biar bisa tetap login di perangkat harus kita masukkan di port 3 maupun port 4. Jadi nanti dari mikrotik nanti begitu dapat IP dia hanya sebagai alat pancar. Jadi untuk pengaturan IP-nya semua masuk di mikrotik. Itu untuk tambahan dari kami. Demikian kurang lebihnya tutorial untuk setting perangkat. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Baik, demikian tadi video tutorial untuk setting router MI AX 6000. Tadi settingan itu hanya sebatas dasar, yang penting bagaimana routernya itu bisa memancar wifi-nya, kemudian bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru maupun anak-anak yang ada di sekolah. Atas keterbatasan kami dalam penyajian atau tutorial penyampaian dalam video tadi, ada kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.